media, teman-teman jurnalis, terima kasih banyak. Hari ini kami mengajukan surat keberatan atas persidangan online dan proses sidang perdana kemarin. Yang pada intinya pertama adalah kami keberatan karena Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kemarin sangat tidak argumentatif. Beliau seperti menggunakan pendekatan kekuasaan, kewenangannya hanya kemudian bicara pokoknya gitu ya, kurang lebih ya. Setiap argumentasi kami itu tidak ditanggapi, tidak diberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan kami, tapi selalu saja selesai dengan jawaban bahwa Majelis Hakim itu tetap menetapkan persidangan online. Jadi sebetulnya sangat tidak dialogis, hanya menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh beliau. Itu yang pertama. Kenapa kami mengajukan keberatan? Majelis Hakim berani untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan, yang itu sejujurnya atau sebetulnya secara hukum kemudian bertentangan dengan hukum acara pasal 155 KUHP, ya, 155 KUHP, bahwa di sana ada kewajiban. Jadi ada kewajiban Majelis Hakim untuk menanyakan, pertama membacakan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum harus dibacakan di depan terdakwa secara fisik. Yang kedua, setelah dakwaan selesai dibacakan, maka Majelis Hakim wajib menanyakan kepada terdakwa apakah mengerti atau tidak. Jika belum mengerti, maka Majelis Hakim wajib memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menjelaskan atau membacakan kembali supaya terdakwa mengerti. Tetapi karena terdakwa kemudian sudah keluar dari persidangan dan kemudian dakwaan dibacakan, maka sebetulnya pertama Majelis Hakim melanggar pasal 155 KUHP dan kemudian menghilangkan hak terdakwa untuk dapat memahami isi dakwaan. Itu kira-kira. Jadi kami minta penangguhan penahanan. Kalau kemudian syaratnya sidang offline ini adalah terdakwa yang tidak ditahan bisa sidang offline atau tatap muka, maka sebaiknya lakukan penangguhan penahanan daripada pengadilan melanggar undang-undang, mengedepankan MOU seolah-olah undang-undang ada di bawah MOU 3 lembaga. Yang kedua, kalaupun tidak, maka yang dilakukan adalah sidang offline wajib dilakukan sejak pembuktian jika kasus ini berlanjut. Artinya, kalau ini berat dilakukan, maka komprominya adalah sidang online dilakukan sampai putusan sela, dan kemudian kalau perkara ini berlanjut, maka sejak pembuktian dia harus menggunakan sidang tatap muka. Bukan SKB, surat perjanjian bersama ya antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Menkumham itu sebetulnya mempunyai potensi obstruction of justice, ya, menghambat penegakan keadilan. Ini prinsipnya. Karena tentang tata cara mengadili yang menghormati hak asasi manusia dan upaya penemuan keadilan yang hakiki itu sudah diatur limitatif di dalam undang-undang, bukan perjanjian kerjasama. Jadi peradilan tidak boleh menggunakan dasar perjanjian kerjasama. Ini adalah pelanggaran hukum. Yang kedua, ya. Kemudian lebih tepat lagi ada upaya juga dan juga nyata Ibu Hakim itu misleading, bahkan bisa dikatakan telah melanggar hukum kemarin dalam acara kemarin, ya. Oleh karena itu, apabila ini tidak juga bisa diakomodasi, kami akan minta penggantian Majelis Hakim. Ya. Pada tahap lebih lanjut, kami minta Majelis Hakim diganti supaya tidak menggunakan pendekatan kewenangan atau kekuasaan yang merugikan semua pihak pencari keadilan.